Harga-harga turun terus dari bulan Mei sampai Agustus ya. Penurunan harga itu disebut deflasi. Jarang sekali terjadi. Biasanya kalau beberapa bulan deflasi ada potensi menuju ke resesi. Jadi penurunan harga itu hanya terjadi pada krisis moneter dulu tahun 98, kemudian resesi tahun 2008, dan kemudian saat pandemi COVID tahun 2000 ya. Pada saat pandemi aja hanya 3 bulan harga-harga pada turun, deflasi tadi terjadi. Ini kita sekarang udah 4 bulan ya. Jadi dari harga sayur sampai properti. Kalau harga sayur itu kan sekarang mungkin teman-teman tahu sendiri ya. Cabai rawit merah turun dari kisaran 20 ribuan ke 10 ribuan. Kemudian kol dari 3 ribuan jadi 1.500-an. Kemudian harga ayam ya, ayam potong itu kan dari berapa? 30.000 yang dibagi 4 itu jadi ke angka 20.000. Bahkan tomat itu per kilo dari kalau nggak salah 20 ribuan deh itu. Sekarang tinggal 30 ribuan ya. Sekarang tinggal harga 8 ribuan per kilo. Kemudian ke sektor properti. Sekarang sudah mulai terjadi bubble properti. Banyak perumahan, ruko dibangun di mana-mana. Banyak ruko kosong disewain. Ya, kemudian perumahan-perumahan sebagian yang non subsidi apalagi nggak laku ya. Bahkan sekarang tuh properti banyak yang dijual sudah di bawah nilai NJOP. Ada gejala bubble properti di mana orang sudah tidak mampu membeli, daya beli masyarakat menurun, sedangkan pembangunan properti terus menerus. Jadi suplai terlalu banyak, demandnya turun. Demikian juga kayak macam kasus sayur tadi. Sekarang panen bareng, banyak pasokan sayur di pasar-pasar, sedangkan pembelinya daya belinya menurun. Ini sebagai tanda untuk pemerintah harusnya hati-hati. Saatnya pemerintah intervensi. Bank Indonesia itu turunkan suku bunga, permudah kredit, kemudian perbanyak pekerjaan atau lapangan kerja yang proyek-proyek yang padat karya. Kemudian kendorkan dulu target pajak yang terlalu tinggi, karena bukan apa-apa, daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Pada saat ini pendapatan masyarakat yang stagnan itu tidak mampu mencukupi banyaknya ragamnya kebutuhan yang ada di zaman sekarang. Ya, tetapi teman-teman yang sedang jualannya turun, usahanya turun, nggak usah khawatir. Pada saat ekonomi kontraksi kayak gini, seperti kontraksi otot dan rahim, pasti akan memproduksi sesuatu. Bisa memproduksi kekuatan ataupun melahirkan kalau rahim ya. Demikian juga pada saat kontraksi kayak gini, biasanya orang akan otomatis mengencangkan ikat pinggang untuk hemat dan kemudian mulai disiplin dan pasti akan memacu produktivitasnya lagi. Jadi ketika ada periode turun seperti ini, semua hukum pasar akan menyatakan seperti kurva lonceng. Ketika sedang turun gini, kita nunggu waktunya naik. Jadi saya optimis bulan ini dan bulan depan akan terjadi kenaikan. Kalau kita disiplin. Ya, jadi mungkin hemat dan disiplin itu yang terpenting, kemudian naikin produktivitas. Jangan kendor. Ya sekarang kalaupun memang bisa dijual dengan harga segitu-segitu, yang penting operasional jalan terus. Kita tunggu sampai angin baik di bulan-bulan depan.